Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Python Playwright. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara membuka banyak browser di dalam satu codingan. Oke teman-teman semuanya, ini adalah codingan standar yang kita lakukan sebelumnya ya. Pertama-tama ini kita import dulu async SEO. Kemudian karena kita akan menggunakan async method, maka kita menggunakan from playwright async API import async playwright. Kemudian import time ini digunakan untuk memberikan jeda atau sleep antar proses. Oke, di sini saya membuat sebuah fungsi dengan async method dengan nama fungsinya adalah main. Kemudian di sini ya, ini semuanya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Di video-video selanjutnya saya akan menggunakan konteks ya. Di sini ada konteks await browser new context. Sebenarnya kita juga bisa membuatnya tanpa konteks seperti ini. Semisal ini saya matikan. Kemudian di sini saya gunakan konteks ini menjadi browser new page. Kemudian konteks ini saya matikan juga. Ini pun bisa. Coba kita jalankan ya. Oke, tetap bisa. Akan tetapi banyak sekali fitur yang ada di dalam konteks. Maka kedepannya saya akan menggunakan konteks ini digunakan untuk codingan-codingan selanjutnya. Dan untuk membuka multi browser kita juga akan menggunakan konteks. Oke, seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara kita ini membuka multi browser dalam satu codingan? Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada konteks ini digunakan untuk membuka browser. Kemudian di akhir kode kita juga menutupnya dengan memanggil konteks kemudian close. Untuk membuka multi browser kita akan menduplikasi konteks ini sesuai dengan jumlah browser yang akan kita buka. Semisal di sini kita akan mencoba untuk membuka dua browser, maka di sini saya akan mencoba mengganti konteks ini menjadi konteks 1, kemudian konteks ini juga saya ganti konteks 1, kemudian page-nya ini juga saya ganti dengan page 1. Oke, seperti ini ya. Jadi variabelnya saya ganti dengan 1. Kemudian untuk membuka browser baru cukup mudah. Kita bikin lagi konteksnya. Semisal di sini saya gunakan konteks 2 sama dengan await, kemudian browser, kemudian new context. Oke, sekarang konteksnya ada dua. Di sini ada konteks 1, kemudian di sini adalah konteks 2. Oke, kita akan gunakan codingan yang sama. Di sini adalah page 2 sama dengan await, kemudian konteks 2, kemudian new page. Oke. Kemudian di sini akan kita arahkan kemana konteks 2-nya. Semisal di sini saya akan coba untuk mengarahkan ke facebook.com. Page 2, kemudian go to, kemudian di sini kita arahkan ke facebook.com. Kemudian jangan lupa di sini ada konteks 1 titik close, maka kita juga harus menutup konteks 2-nya, konteks 2 titik close. Kemudian di bagian paling akhir di sini digunakan untuk close browsernya, karena kita mendeklarasikan Chrome di awal dari function. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kode ini digunakan untuk membuka dua browser sekaligus dalam satu codingan. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya, apakah kode ini bisa membuka dua browser sekaligus. Yang pertama adalah membuka google.com, kemudian yang kedua adalah membuka facebook.com. Oke, kita jalankan. Kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini muncul dua browser. Oke, agar lebih jelas mungkin di sini saya akan gunakan sleep ya. Time, kemudian sleep. Akan saya sleep selama 10 second saja. Coba kita jalankan kembali. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini yang pertama adalah google.com, kemudian yang kedua adalah facebook.com. Berarti codingan ini sukses untuk membuka dua browser sekaligus. Yang pertama adalah Google, yang kedua adalah Facebook. Kemudian bagaimana cara mengotomatisasinya? Itu cukup mudah rekan-rekan semuanya. Kita tinggal panggil saja variabel sesuai dengan konteks atau page yang diinginkan. Semisal di sini kita akan mencoba untuk mengotomasi Google, maka di sini adalah page 1 ya. Oke, kita akan membuka google.com, nanti kita akan coba untuk inspect elemen. Di sini rekan-rekan bisa melihat, kita cek lokator apa yang cocok untuk mengirimkan teks ke dalam formnya. Di sini ada name sama dengan key. Ini kita coba menggunakan name key ya. Oke, di sini kita akan coba gunakan await. Kemudian page 1, kemudian fill. Di sini kita arahkan lokatornya adalah berdasarkan atribut yaitu name sama dengan key.
Jika rekan-rekan bingung tentang selektor ini, silakan buka kembali tentang selektor karena saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya. Oke, ini kita kasih koma, kemudian teks apa yang akan kita kirim. Di sini saya akan mencoba untuk mengirimkan tes multi browser. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita coba kita jalankan apakah di dalam konteks satu ini akan berhasil mengirimkan teks tes multi browser ke selektor name sama dengan key di dalam google.com. Oke, kita jalankan ya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini sukses untuk mengirimkan teks ke dalam form dengan tulisan tes multi browser. Sekarang akan kita coba untuk mengotomatisasi di facebook.com-nya. Oke, kita buka facebook.com, kemudian kita coba cek input ini memiliki selektor apa yang cocok untuk mengirimkan teksnya. Oke, di sini ada name sama dengan email. Sekarang akan kita coba untuk mengirimkan email ke dalam selektor name sama dengan email. Oke, karena Facebook menggunakan konteks 2 dan page 2, maka kita akan menggunakan await, kemudian page 2, kemudian fill, kemudian di sini name-nya sama dengan tadi adalah email ya, email. Kemudian di sini akan kita kirimkan emailnya tes@gmail.com. Oke, karena hanya untuk tes saja ya. Di sini kita targetnya adalah page 2, yaitu di konteks 2. Kemudian kita akan coba juga untuk mengirimkan passwordnya sekaligus. Kita inspect elemen di sini. Di sini rekan-rekan bisa melihat name sama dengan pass. Oke, kita gunakan selektor ini ya. Await, kemudian page 2, kemudian fill. Kemudian di sini kita gunakan selektornya adalah name sama dengan adalah pass. Oke, seperti ini. Kemudian kita kirimkan passwordnya apa? Ini hanya untuk testing saja. Saya gunakan password. Oke, kita sudah menuliskan 3 automation ya. Di sini digunakan untuk mengirimkan ke Google dan yang ini digunakan untuk mengirimkan email dan password di dalam Facebook. Oke, sekarang coba kita jalankan. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini sudah sukses untuk mengirimkan email dan juga password, dan di browser selanjutnya, di browser berikutnya, di sini juga sukses untuk mengirimkan teks tes multi browser. Oke, selanjutnya akan kita coba untuk mengirimkan enter untuk mencoba untuk login ke dalam Facebook, ataupun kita akan mencoba untuk melakukan pencarian di dalam Google. Jadi di setiap page nanti akan kita kirimkan enter. Oke, bagaimana cara mengirimkan enter? Di sini akan kita coba untuk yang page 1 yaitu di Google, akan kita kirimkan enter, await page 1, kemudian keyboard, press, kemudian kita tuliskan enter. Oke, kode ini digunakan untuk mengirimkan enter ke dalam page 1 atau di dalam konteks 1 yaitu di google.com. Kemudian kita lakukan hal yang sama di dalam page 2-nya yaitu di facebook.com, page 2, kemudian keyboard, kemudian press, kemudian kita juga menuliskan enter di sini. Oh, maaf, enter. Oke, seperti ini ya. Oke, agar lebih lama di sini saya set menjadi 20. Seperti itu ya. Sekarang kita coba kita play. Oke, teman-teman bisa melihat di sini sukses untuk mengirimkan user password, dan di sini ada tulisan the password you have entered is incorrect. Berarti di sini sukses untuk mengirimkan enter. Kemudian di sini juga rekan-rekan bisa melihat di sini sukses mengirimkan enter karena sudah menampilkan resultnya. Oke, rekan-rekan semuanya, seperti itu konsep bagaimana cara membuka multi browser. Jika rekan-rekan semuanya ingin membuka browser baru, rekan-rekan cukup mudah. Di sini rekan-rekan bisa membuat konteks baru, misalkan konteks 3 dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan jumlah browser yang ingin rekan-rekan buka. Dan perlu diingat, Playwright ini lebih ringan jika dibandingkan dengan Selenium. Jadi rekan-rekan semuanya bisa membuka multi browser sesuai dengan spek komputer rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga rekan-rekan bisa memahami apa yang telah kami berikan kali ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.